Yo, halo, kita lanjut spoilerin like novel Shibuya lagi. Kemarin Satsuki dan heroin lain udah pada tahu perjuangan Satoshi selama 3 tahun di SMA buat nyelamatin mereka. Nah, gimana kelanjutannya? Kita langsung aja ke ceritanya. Menjelang hari pertama masuk universitas, Iriya Satoshi menghabiskan waktunya sendirian di apartemen kecilnya sambil membersihkan kamar. Kondisinya masih jauh dari pulih setelah kecelakaan besar yang hampir membunuhnya. Tangan kanannya belum bisa dipakai, langkahnya pincang, dan tubuhnya cepat lelah. Bahkan, hanya mengikat sampah dan naik turun tangga loteng saja sudah membuat napasnya berat. Di sela-sela beres-beres itu, pikirannya terus kembali pada pesta kecil bersama 4 heroin beberapa hari sebelumnya. Saionji Satsuki, Kitagawa Rain, Nanjo Suna, dan Shinonome Shino. Hari itu sebenarnya cukup kacau. Mereka berlima membeli smartphone bersama karena 3 gadis itu menghancurkan HP lama mereka sendiri demi menyamakan barang dengan Satoshi. Setelah itu mereka makan yakiniku bersama sambil berebut duduk di sampingnya, saling menyuapi, bahkan hampir membuat suasana berubah terlalu intim. Meski begitu, setelah pesta selesai, tidak ada satupun pesan yang masuk ke smartphone Satoshi. Ia sempat berharap ada yang menghubunginya lebih dulu, tapi kenyataannya Zongcui. Hal itu membuatnya sadar kalau mungkin semua perhatian mereka selama ini hanyalah rasa terima kasih karena ia telah menyelamatkan hidup mereka. Sekarang, mereka sudah bebas memulai hidup baru, sedangkan dirinya hanyalah orang yang membantu mereka sekali doang. Karena itu, Satoshi mencoba menerima kenyataan dan fokus menjalani hidupnya sendiri. Namun semuanya berubah ketika bel pintu apartemennya berbunyi. Begitu pintu dibuka, ternyata yang datang adalah Satsuki. Gadis itu langsung masuk tanpa ragu, melihat tumpukan sampah di kamar, lalu spontan mengambil semua kantong sampah sambil memarahi Satoshi karena terlalu memaksakan diri. Meski awalnya ceria seperti biasa, suasana perlahan berubah. Satsuki mulai bertanya kenapa Satoshi tidak pernah menghubunginya setelah keluar dari rumah sakit. Nada suaranya terdengar tenang, tapi matanya terasa berat. Ia bahkan menangis sambil berkata kalau dirinya terus menunggu kabar dari Satoshi dan takut dirinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Satoshi sampai merinding melihat perubahan emosinya. Akhirnya ia menjelaskan bahwa dirinya hanya tidak ingin merepotkan siapapun. Mendengar jawaban itu, ekspresi Satsuki langsung melembut. Ia memeluk Satoshi erat sambil mengaku lega karena ternyata dirinya belum dibenci. Saat suasana mulai tenang, Satsuki tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Satoshi terkejut. Mereka ternyata masuk ke universitas yang sama. Belum selesai mencerna itu, tiba-tiba Suna, Shino, dan Rain juga muncul di apartemennya. Kedatangan mereka benar-benar kacau. Suna langsung memeluk Satoshi dari belakang sambil menempelkan tubuhnya tanpa malu-malu. Shino duduk di pangkuannya sambil memeriksa kondisinya dari jarak super dekat. Rain menarik wajah Satoshi ke dadanya sambil berkata kalau dirinya terus mengkhawatirkannya. Satoshi bahkan tidak diberi kesempatan berbicara. Dan yang paling gacor, mereka bilang bahwa keempatnya pindah ke kamar sebelah apartemen Satoshi. Mereka sengaja menjadi tetangga agar bisa terus menjaganya selama kuliah nanti. Di titik itu, Satoshi mulai merasakan perhatian mereka sudah terlalu besar untuk sekedar rasa terima kasih biasa. Cerita kemudian mundur ke masa ketika Satoshi masih koma di rumah sakit. Selama beberapa hari, 4 heroin itu rutin datang menjenguknya. Mereka duduk di samping ranjang sambil memandangi tubuh Satoshi yang dipenuhi perban, nyaris seperti mayat hidup. Dokter mengatakan nyawanya selamat, tapi ada kemungkinan ia tidak akan pernah bangun lagi. Meskipun mereka terus berharap Satoshi sadar, sebenarnya hati mereka dipenuhi ketakutan dan rasa bersalah. Mereka ingin mengetahui kebenaran tentang dunia mereka, tentang LOD, tentang kekuatan paksaan dunia, dan tentang siapa sebenarnya Iriya Satoshi. Shino kemudian mengungkapkan bahwa ia diam-diam menggunakan kekuatan keluarganya untuk menyelidiki latar belakang Satoshi. Hasilnya mengejutkan. Satoshi ternyata seorang jenius abnormal sejak kecil. Saat TK sudah memahami matematika tingkat SMA. Saat SD sudah bermain saham dan forex.
Saat SMP sudah menghasilkan miliaran yen dari investasi. Namun justru karena terlalu jenius, orang tuanya mulai takut padanya. Ibunya bahkan mengatakan, "Itu bukan anakku." Pada akhirnya, Satoshi hidup sendirian dan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Mendengar semua itu, para heroin mulai merasa isi catatan harian mungkin benar bahwa Satoshi memang seseorang yang berasal dari dunia atas dan mengetahui kenyataan dunia mereka. Karena ingin mencari bukti lebih lanjut, mereka berempat diam-diam pergi ke apartemen Satoshi di malam hari menggunakan kunci cadangan yang disiapkan Shino. Begitu masuk, mereka langsung menemukan kondisi kamar yang mengerikan. Sampah menumpuk, bau busuk memenuhi ruangan, botol kosong dan bekas makanan berserakan. Suasana kamar terasa seperti tempat orang yang perlahan menyerah pada hidup. Namun, di balik kekacauan itu, mereka mulai menemukan jejak-jejak yang membuat semuanya berubah. Rain menemukan dompet lama milik ibunya, dompet yang seharusnya hilang dalam tragedi masa lalunya. Itu membuktikan bahwa sosok Sano Yuto yang pernah menyelamatkannya sebenarnya adalah Satoshi. Satsuki menemukan satu kardus penuh fotobook gravur miliknya. Saat dihitung, jumlahnya tepat 100 buku. Dulu, agensinya pernah memaksanya menjual banyak fotobook demi popularitas. Saat itu, ada satu penggemar misterius yang membeli 100 eksemplar sekaligus dan menyelamatkan harga dirinya. Dan sekarang ia sadar, orang itu adalah Satoshi. Sementara itu, semakin banyak bukti yang mereka temukan, semakin mereka sadar bahwa seluruh hidup mereka selama ini hanyalah bagian dari skenario dunia LOD. Semua cinta, penderitaan, trauma, bahkan nyaris kematian mereka hanyalah alat untuk membuat cerita LOD berjalan. Mental mereka mulai runtuh. Suna tertawa seperti seorang yang kehilangan akal. Rain menunduk sambil tersenyum kosong. Satsuki mulai mempertanyakan apakah lebih baik dirinya mati sejak awal. Mereka merasa seluruh hidupnya palsu. Namun di tengah keputusasaan itu, Satsuki menemukan satu halaman tersembunyi dari catatan harian di bawah futon Satoshi. Isi halaman itu mengubah segalanya. Satoshi menulis bahwa dirinya gagal membawa mereka menuju happy ending. Namun, ia tetap ingin melindungi masa depan mereka. Kekuatan paksaan dunia hanya berlaku selama cerita SMA LOD berlangsung. Setelah lulus, mereka benar-benar bebas. Artinya, mereka sudah selamat. Mereka tidak akan lagi dipaksa menyintai siapapun, tidak akan lagi dipaksa mati demi skenario. Satoshi mempertaruhkan nyawanya demi membantu mereka bertahan sampai akhir cerita, agar mereka bisa mendapatkan masa depan yang nyata. Keempat heroin itu akhirnya menangis sambil menyadari satu hal. Orang yang selama ini paling memahami dan paling mencintai mereka adalah Iria Satoshi. Malam itu, suasana mereka berubah total. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berbicara sebagai teman, bukan rival cinta. Mereka tertawa bersama, saling memanggil nama depan dan membicarakan perasaan masing-masing terhadap Satoshi dengan jujur. Namun, masalah baru muncul. Mereka mulai jatuh cinta pada orang yang sama. Rain akhirnya mengatakan isi hati yang selama ini dipendam. Ia ingin bersama Satoshi, tapi tidak ingin kehilangan teman-temannya. Lalu, ia mengusulkan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana kalau kita semua menjadi miliknya saja? Ruangan langsung hening. Awalnya mereka syok, tapi perlahan satu persatu mulai menerima ide itu. Karena setelah semua penderitaan yang mereka alami, mereka tidak ingin lagi saling menghancurkan demi cinta. Akhirnya, mereka sepakat, mereka semua akan bersama Satoshi. Namun hubungan itu tetap punya persaingan kecil. Masing-masing diam-diam tetap ingin menjadi yang paling spesial di hati Satoshi. Dan tepat ketika suasana mulai hangat, Suna tiba-tiba berubah. Tatapannya menjadi dingin dan penuh niat membunuh saat membicarakan satu nama, Sano Yuto. Ia mengatakan bahwa dirinya ingin membunuh protagonis asli dunia LOD. Menurut Suna, kekuatan paksaan dunia berpusat pada tokoh utama cerita. Selama Sano Yuto masih ada, kemungkinan dunia kembali memaksa mereka tetap belum hilang sepenuhnya. Yang paling menyeramkan, Suna menyadari bahwa Sano Yuto terlihat terlalu tenang menerima semua keanehan dunia. Seolah dia sadar dirinya memang pusat dunia tersebut.
Oke guys, itu dulu untuk part kali ini dan jangan lupa like dan see you di next video.